anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Supaya lebih kenal dan disayang lagi, Ibu akan memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu Vivi Yunita. Oke, hari ini kita akan masuk pada mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi fokus kita pada hari kita masuk pada kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah pola penyajian teks iklan dan kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Baik, adapun tujuannya di sini adalah siswa dapat menyajikan pola penyajian iklan, ciri iklan, dan menentukan struktur iklan. Sekarang kita masuk pada yang pertama. Jadi, pola penyajian teks iklan ini ada dua ya. Yang pertama, pola penyajian secara lisan. Yang kedua, pola penyajian secara tertulis. Oke, kita masuk pada pola penyajian secara lisannya ini. Contohnya tuh kita sering temui dia di TV, di radio, di YouTube, di Facebook. Intinya berkaitan dengan alat elektronik atau media online. Sekarang kita bakalan membahas pola penyajian secara tertulis. Jadi pola penyajian secara tertulis ini iklan berbentuk tertulis. Contohnya ada di mana saja? Contohnya ada di tempat-tempat umum, di koran, di majalah, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, jika kalian menonton TV dan melihat video iklan setelah penayangan sinetron atau lain sebagainya, itu pola penyajiannya berbentuk lisan ya. Sedangkan jika kalian menemukan iklan yang ditempel-tempel di tempat umum, itu berarti iklan penyajian secara tertulis. Jadi kalian bisa bedain ya, mana pola penyajian secara lisan dan mana penyajian secara tertulis. Baik anak-anak, karena kita sudah mengetahui pola penyajian iklan, sekarang kita masuk pada ciri-ciri teks iklan. Jadi ciri-ciri teks iklan itu ada 4 ya. Yang pertama informatif, yang kedua komunikatif, yang ketiga bahasanya singkat, yang keempat gambar dan tulisannya menarik. Jadi apa itu informatif? Informatif itu adalah informasi yang ditampilkan di dalam iklan. Sedang komunikatif adalah bahasa yang digunakan di dalam iklan itu mudah dimengerti oleh pembaca, sehingga pesan yang disampaikan di dalam iklan itu tersampaikan kepada masyarakat yang telah membacanya. Yang ketiga, bahasanya harus singkat. Kenapa harus singkat? Karena jika terlalu panjang, pesan yang disampaikan di dalam iklan itu tidak tersampaikan kepada pembaca, karena pembaca enggan membaca teks yang terlalu panjang. Oke, yang keempat, gambaran dan tulisan harus menarik. Di dalam iklan itu, gambar dan tulisan harus menarik, karena pembaca iklan itu melihat bagaimana gambar dan tulisannya itu harus bagus, harus sekreatif mungkin. Itu bagian dari strategi dari ciri-ciri iklan. Baik anak-anak, karena kita sudah mengetahui ciri-ciri teks iklan, sekarang kita masuk pada struktur teks iklan. Jadi struktur teks iklan itu ada 3 ya. Yang pertama orientasi, yang kedua tubuh iklan, yang ketiga justifikasi. Oke.
Baik anak-anak, jadi orientasi itu adalah bagian awal yang berisi perkenalan mengenai produk atau jasa. Terus yang kedua, tubuh iklan. Jadi tubuh iklan itu membahas isi dari iklan atau inti dari apa yang dipromosikan atau ditawarkan dalam iklan. Contohnya nih seperti penawaran jasa angkutan itu. Contoh isi dalam jasa angkutan. Kami menawarkan jasa angkutan yang hemat, praktis, dan cepat. Itu isi dari iklan tersebut. Selanjutnya, justifikasi. Jadi, justifikasi ini adalah bagian akhir yang berisi penjelasan yang memudahkan publik mengakses barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya nih, contoh dilengkapi dengan keterangan seperti nomor telepon, akun media sosial, website, email, alamat, atau sejenisnya. Contoh tadi kayak jasa angkutan umum, jasa angkutan, pasti di sana tertera nomor dari jasa tersebut. Oke. Jadi itulah struktur teks iklan. Anak-anak, semoga dimengerti ya. Baik, untuk kali ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait tentang materi iklannya. Untuk minggu depannya kita akan mempelajari tentang struktur kebahasan iklan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak ya. Mungkin itu saja dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa minggu depan.